Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Teman-teman beserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu bermanfaat, kemudahan untuk memahami dan kemudahan untuk mengamalkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi wajib, terkait apa yang dimaksud mandi wajib, apa hukumnya, dan apa dalilnya. Begitu juga kita juga sudah masuk pada pembahasan kapan seseorang diwajibkan melakukan mandi wajib. Yang pertama adalah keluarnya air mani dari tempatnya. Kemudian yang kedua adalah bertemunya antara dua khitan, laki-laki dan perempuan tanpa pembatas sama sekali. Atau bisa diibaratkan masuknya zakar ke dalam farj. Dan ini berlaku untuk yang umur 10 tahun ke atas bagi laki-laki dan 9 tahun ke atas bagi perempuan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi. Di sini yang ketiga adalah Islamul kafir walau murtaddan. Islamnya orang kafir, ya. Islamnya orang kafir. Berarti di sini kafir. Yang kedua adalah murtad. Kafir itu adalah dari lahir misalkan sudah kafir. Kalau murtad mungkin baru sejam yang lalu murtad misalkan. Itu bisa saja. Jadi beda antara pengibaratan dalam kitab ini antara kafir dan murtad. Di sini tadi dikatakan Islamnya orang kafir meskipun hanya murtad. Ya, kalau kafir berarti dari kecil sampai besar dia belum pernah memeluk agama Islam. Kalau orang murtad, Islamnya orang murtad. Ya, berarti beberapa waktu yang lalu, entah lama entah sebentar, dia adalah orang Islam. Ketika mereka baik yang kafir dari sejak lahir maupun kafir yang tadinya masuk yang sudah memeluk agama Islam, maka diwajibkan mandi. Dalilnya apa? Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memerintahkan amara Qais ibn Asimin, memerintahkan Qais bin Asim hina aslama, ketika beliau masuk Islam, an yaktasila, untuk mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya sahih. Itu dalilnya.
Dalilnya adalah Nabi memerintahkan seorang sahabat yang namanya Qais bin Asim untuk mandi ketika beliau masuk Islam. Kita coba tulis di sini. Ya, di sini AB, kemudian kemarin ada pertanyaan, kita masuk ke C. Itu masuknya atau masuk agama Islam, baik orang kafir sejak lahir maupun orang murtad. Baik, kemudian yang keempat adalah ingkita udamil haid wan nifas. Selesainya haid atau nifas. Ketika seorang selesai haid atau nifas, maka dia wajib untuk mandi. Di hadis Aisyah, berdasarkan hadis Ibunda Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaishin, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza akbalat al-haidatu fada'is shalah." Apabila darah haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat faghtasili. Apabila darahnya sudah pergi, darahnya sudah selesai berhenti, maka mandilah. Wasolli, kemudian sholatlah. Di sini ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubeish. Kalau kamu datang bulan, maka jangan sholat. Kalau datang bulan yang sudah selesai, mandilah. Nah, ini pakai kalimat perintah. Al-aslu fil amri lil wujubi. Hukum asal kalimat perintah itu adalah untuk wajib, kecuali ada indikasi-indikasi yang mengubah hukumnya menjadi tidak wajib. Apabila tidak ada yang mengubah, maka hukumnya tetap wajib. Nah, di sini tidak ada, maka wajib. Wasolli, dan sholatlah. Kalau datang bulan ini sudah selesai, mandi baru sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di kalimat berikutnya, wan nifasu kal haidhi bil ijma'. Nifas itu sama dengan haid dengan kesepakatan para ulama. Kenapa harus ada kalimat seperti ini? Karena hadis yang dibawakan, perintah Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubeish adalah terkait haid. Nifasnya belum ada. Nah, nifas dalilnya mana, Ustaz? Di sini para ulama penulis kitab Fikih Muyasar mengatakan bahwa dalil untuk nifas itu sama dengan dalil untuk haid. Itu maksudnya, karena permasalahannya sama. Baik, ini yang keempat, ketika darah haid atau darah nifas berhenti. Berhentinya atau selesainya haid atau nifas. Kemudian yang kelima adalah al-mautu, kematian. Seseorang ketika mati, maka wajib mandi. Tapi yang wajib ini adalah orang lain. Kita yang sudah mati, sudah nggak ada kewajiban apa-apa. Al-mautu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi wasli ibnatihi Zainab hina tuwfiyat. Dalilnya adalah sabda Nabi pada hadis ketika para perempuan memandikan putri beliau yang bernama Zainab. Zainab ketika meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igsilnaha, mandikanlah dia."
Mandikanlah wahai para perempuan, makanya di sini igsilna. Ya, kalau igsil itu untuk laki-laki satu, igsila, igsilu, igsili, igsila, igsilna. Maka igsilna adalah untuk jamak. Mandikanlah dia, mandikanlah oleh kalian dia, yaitu Zainab. Di sini ada kalimat perintah. Hadis Bukhari dan Muslim. Waqala fil muhrimi, dan Nabi SAW bersabda terkait orang yang berihram kemudian mati, dikatakan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan sidr. Ini dalil kedua bahwa orang mati diwajibkan untuk mandi. Wadzalika ta'abbudan, dan perintah ini adalah perintah untuk ibadah dalam arti ketaatan. Ketika kita melakukan itu tandanya kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Li'annahu law kana an hadasin lam yartafi ma'a baqa'i sababihi. Karena kalau orang mati itu disebut berhadas, kemudian harus dimandikan, maka hadasnya enggak hilang, dia tetap mati. Ya, kalau dimandikan enggak hidup lagi, maka bukan itu sebabnya berarti. Tapi ketika seorang mati, kita beribadah dengan memandikannya, bukan karena orang mati itu berhadas. Wallahu a'lam. Ini yang kelima, ya. Itu mati. Baik, kita coba murajaah bahwa yang pertama itu apa kemarin? Yang pertama adalah keluar mani. Kemudian yang kedua adalah bertemunya dua khitan. Kenapa yang kedua perlu disebutkan? Karena yang kedua ini belum tentu mengeluarkan air mani. Kemudian yang ketiga tadi apa? Seorang masuk Islam. Kemudian yang keempat adalah selesai haid atau nifas. Kemudian yang kelima adalah mati. Baik. Kita coba masuk ke permasalahan ke-8. Fi sifatil ghusli wa kaifiyatuhu. Terkait sifat mandi dan bagaimana caranya. Lil ghusli minal janabati kaifiyatani. Mandi janabah itu ada dua. Kaifiyatu istihbabin, cara yang disunahkan atau dianjurkan atau sesuai dengan cara Nabi. Wa kaifiyatu ijza'in, dan cara yang sudah mencukupi. Amma kaifiyatul istihbabi, cara yang dianjurkan atau seperti cara Nabi adalah an yagsila yadaihi, dia basuh kedua telapak tangannya. Tsumma yagsilu farjahu, kemudian dia basuh kemaluannya. Wa ma asabahu minal adza, dan kotoran-kotoran yang ada dibasuhi, dibersihkan. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu seperti wudu saat sholat. Tsumma ya'khudhu biyadihi ma'an fayukhallilu bihi sya'ra ra'sihi, kemudian dia ambil air, kemudian dia usap-usapkan di kepalanya, diratakan airnya. Mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta yarwi basyaratahu, dia masukkan tangannya ke dalam rambutnya, diusap-usap gitu sampai kulit kepala itu basah. Tsumma yahthu ala ra'sihi thalatha hathayatin, kemudian dia tuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Tsumma yafidul ma'a ala sa'iri badanihi, kemudian dia ratakan air kepada seluruh badannya.
Li hadis Aisyah al-muttafaq alaihi. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari oleh Imam Muslim. Nah, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini cara yang istihbab, cara yang dianjurkan atau cara yang dilakukan Nabi. Adapun kaifiyatul ijza, cara yang sudah mencukupi, minimalis bahasanya. Ya, cara minimalis adalah an ya'umma badanahu bil ma'i. Dia ratakan air dengan di seluruh badannya. Ibtidaan ma'an niyah. Ya, dia mulai dengan niat. Cukup dua itu. Ratakan air dan ada niat. Maka sudah sah minimalis. Di hadis Maimunah, dalil-dalilnya berdasarkan hadis Maimunah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wadu'ahu al-janabah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan air untuk mandi. Fa'afragha ala yadayhi faghasalahuma. Maka beliau pun tuangkan air itu di kedua telapak tangan beliau, lalu beliau cuci. Marrataini aw thalathan. Dua kali atau tiga kali. Huma tamat madha. Kemudian beliau berkumur. Wastan syaqa. Kemudian beristinsyak. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi. Membasuh wajah dan dua tangannya. Thumma afadhal ma'a ala ra'sihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya. Thumma ghasala jasadihi. Kemudian membasuh seluruh badannya. Fa'ataituhu bil mindili. Kemudian aku datangkan beliau atau aku bawakan beliau dengan handuk. Falam yuridhu, tapi beliau tidak menginginkannya. Wajah alayan fudul ma'a biyadihi, lalu beliau keringkan air itu dengan tangannya saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa mithluhu hadis Aisyah, begitu juga hadis Ibunda Aisyah, wa fihi, di dalamnya ada kalimat thumma yukhallilu sya'rahu biyadihi. Kemudian beliau usap-usapkan tangan di rambut beliau. Hatta idza dhanna annahu qatar wa basyaratahu, sampai ketika Nabi menyangka, ya, hanya prasangka sudah, oh ini menurut saya sudah rata nih airnya, udah cukup, nggak harus kita lihat teliti satu persatu udah basah semua belum. Selama kita sudah mulai yakin, oh ini menurut saya sudah basah semua, udah cukup. Makanya di sini kalimatnya dhanna. Apabila dia merasa sudah basah semua kulit kepalanya, afadha alaihi al-ma'a thalatha marratin. Dia tuangkan air ke kepala 3 kali. Tsumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian beliau basuh seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha. Seorang wanita tidak wajib, ya, bahasa tidak wajib itu ya nanti kita jelaskan. Tidak wajib melepas kepangannya. Kalau ada wanita dikepang atau dikucir, nggak wajib melepasnya. Fil ghusli minal janabah, pada mandi janabah. Wa yalzamuha dzalika fil ghusli minal haidhi, dan wajib untuk melepas kepangan itu atau talian rambut itu ketika mandi ketika haid dan nifas tentunya. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, beliau mengatakan, aku katakan wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita asyuddu dhafra ra'si, yang mengepang rambut. Afa anquduhu li ghusl janabah, apakah aku perlu melepasnya saat aku mandi junub? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, la, enggak perlu. Inna ma yakfiki an tahthi ala ra'siki thalathah hasayatin, cukup bagimu menuangkan 3 kali tuangan di atas kepalamu, tsumma tafidina alaikal ma'a, kemudian kamu ratakan air di seluruh badanmu, fatadhurina, dan akhirnya kamu suci. Baik, kita coba jelaskan di sini cara mandi. Mandi wajib. Ada 2 cara. Cara minimalis kemudian cara sempurna. Kita bahasakan sempurna. Kalau minimalis cukup ada 2 syarat, yaitu niat, air rata di seluruh badan. Rata
di seluruh badan. Ini sudah cukup. Kalau mau sempurna, yang pertama adalah tentunya juga niat ya. Kalau di fikih muyasar nggak ada nomornya. Kemudian satu, kita anggap satu ya. Membasuh kedua telapak tangan. Dua telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah membersihkan kemaluan. Dan anggota badan yang kotor. Kemudian yang ketiga adalah berwudu. Coba kita cek dulu. Ya. Setelah berwudu adalah yang keempat, membasahi kepala, kulit kepala, sambil dimasuk-masukkan ya jarinya. Jari dimasuk-masukkan. Kemudian yang kelima adalah menuangkan 3 gayung atau yang semisalnya ke kepala. Kemudian yang keenam adalah meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan. Coba saya cek lagi. Ya, sudah cukup 6 ini. Membahas niat, kita niat ya kalau mau mandi. Kalau tanpa niat, maka ini misalkan saya mau mandi untuk apa? Biar badan saya bersih. Ini bukan mandi wajib. Untuk apa? Nah, karena hawanya panas, saya ingin mendinginkan badan. Ini bukan mandi wajib. Kamu mandi kenapa? Saya karena ada hadas junub, makanya saya harus mandi. Berarti ini sudah niat orang ini. Harus niat. Kemudian dia basuh kedua telapak tangannya, bersihkan kemaluannya dan anggota badan yang kotor. Kemudian dia berwudu, membasahi kulit kepala, masukkan jari jemari ke kulit kepala. Kemudian dituangkan 3 gayung. Ya, setelah kita merasa kulit kepalanya sudah basah semua, kita tuangkan 3 gayung air ke kepala. Atau kalau kita tidak punya gayung, kita pakai tangan gitu. Taruh di atas kepala 3 kali. Kemudian kita ratakan air ke seluruh badan. Maka sudah sempurna mandi wajib kita. Kemudian tadi di sini ada pembahasan tentang kulit kepala. Ya, di sana ada hadis dari Ummu Salamah bahwa kepangan atau yang semisal ya, kepangan tidak wajib dilepas. Berarti sisa rambut nggak harus basah juga ya. Intinya nggak harus dilepas begitu. Tapi tetap diguyur dari atas. Kepangan tidak wajib dilepas saat mandi janabah. Tapi wajib dilepas saat mandi haid atau nifas. Ya, ini
pembahasan yang kita baca ini tadi. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin materi sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan. Saya beri waktu 3 menit. Bismillah, kita coba jawab pertanyaan yang masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Amin wa assalamualaikum. Izin bertanya, tadi disebutkan ilah memandikan mayat karena apa Ustaz? Karena dia mati. Dan bagaimana cara mewudukan mayat Ustaz? Cara mewudukannya sebagaimana biasa, telapak tangan, kemudian eh, bagian mulut atau hidung nanti sambil dimiringkan mayatnya, kemudian wajah di sebelah kaki. Sudah wudhu mayatnya. Baik.
Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, kalau ada daki di kulit tubuh kita, apakah itu harus dibersihkan sebelum mandi janabah? Ya, yang menjadi keharusan itu adalah kalau ada penghalang yang benar-benar menghalangi air. Contohnya eh, yang mewarnai kuku itu atau cat, ada cat yang menempel di kulit bagian wudhu kita dan kita sudah apa namanya itu mudah untuk dihilangkan, tapi kalau nggak dihilangkan itu nggak boleh. Tapi kalau sudah berusaha menghilangkan, kayak terkena lem Alteco misalkan atau lem-lem Cina yang sangat keras itu, biasanya itu melapisi kulit dan air nggak bisa tembus. Kita sudah berusaha nggak bisa hilang, maka itu dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi kalau terkait daki ini, yang kotoran tubuh itu kalau digosok-gosok baru keluar, maka setahu saya tidak ada keharusan. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud keadaan junub itu, Ustaz? Ya, keadaan junub adalah seseorang memiliki hadas besar, itu dikatakan junub. Ya, contohnya atau mudahnya juga ketika dia eh, melakukan hubungan suami istri atau mengeluarkan air mani, itu namanya junub. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, bisakah dijelaskan kembali maksud dari wajib melepas kepangan saat mandi haid atau nifas? Ya. Tadi disebutkan bahwa ada hadis Ummu Salamah bahwa mandi junub itu tidak harus melepas kepangan saat mandi. Ya, di sini ada kepala wanita misalkan, kemudian ada rambutnya dikepang, gitu ya, dan seterusnya. Misalkan seperti ini, ketika mandi junub maka tidak wajib dilepas. Kepangannya ini tidak wajib dilepas. Kalau mandi haid atau nifas, kepangan ini harus diurai, dibuka kepangannya biar rambut terurai, kemudian baru mandi. Wajib diurai. Wallahu alam. Seperti itu. Semoga sudah jelas. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya Ustaz, untuk mandi wajib sendiri sesuai ketentuan berarti tidak ada ketentuan harus memakai sampo dan keramas ya? Iya, mandi wajib itu tidak harus keramas atau pakai sampo. Intinya kalau minimalis tadi hanya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, maka sudah sah. Kalau mau sempurna mencontoh Nabi bisa pakai 6 langkah tadi. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang mandi wiladah setelah melahirkan. Hukumnya dalam Islam, fungsinya kan setelah mandi masih nifas juga. Wallahu alam, mandi wiladah ini saya baru mendengar ya di sini. Apakah ada keterkaitan dalam Islam ataukah tidak? Tapi mungkin ini hanya kemungkinan itu agar badan ya bersih ya. Setelah kita atau setelah wanita melahirkan tentu dia kotor, banyak darah yang menempel, ya, banyak cairan-cairan yang keluar, badannya lemas ya. Kalau sudah mandi nanti badannya bisa jadi segar karena ada air yang terkena badan itu bisa menyegarkan badan. Adapun terkait apakah ada hukum dalam Islam, wallahu alam, saya belum tahu. Ya. Kemudian
Bismillah, Ustaz izin bertanya, waktu itu dijelaskan bahwa luka 5 cm berarti yang ditutup hanya 5 cm, tidak lebih, kecuali memang ada anjuran dari dokter misalkan. Apa Ustaz, pertanyaan terpotong. Jadi jika luka terkena pisau misal 2 cm, maka ingin menggunakan histoplas yang dimana pasti lebih 2 cm untuk merekatkan lemnya. Apakah ini tidak mengapa? Tidak mengapa. Kemarin sudah kita gambarkan ya. Allah alam apakah terlewatkan atau tidak. Misalkan kita punya jari, nah, punya jari yang luka hanya segini. Tentu kita akan membalutnya dari sini sampai sini nanti kan, sampai ke belakang sana. Ya. Nah, dari sini sampai ke belakang ini boleh, karena ini sudah sesuai keadaannya. Kalau nggak sampai ke belakang, ini akan lepas, nggak jadi ditempelkan. Jadi nggak apa-apa. Jadi lebihnya di sini ada lebih ya, bagian lebih di sini. Kita coba kasih kuning. Nah, di sini adalah bagian lebihnya. Dan di bagian belakang sana ada lebihnya lagi. Maka tidak mengapa. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian, ya, sudah selesai pertanyaannya. Barakallahu fikum. Semoga sudah jelas semua. Apabila ada yang belum jelas, insya Allah bisa ditanyakan pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.